Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat selalu dimanapun para warga berada. Ya, di video kali ini Mas Eka masih akan berbagi informasi seputaran tentang PPDB untuk tahun 2025. Loh, kok tahun 2025 Mas Eka? Udah lompat jauh aja nih. Kita masih tahun 2024 nih Mas Eka. Baru kemarin selesai PPDB-nya. Iya, kita akan berbagi informasi untuk PPDB tahun 2025, persiapan tahun 2025 agar para warga sekolah sudah mempersiapkannya dari sejak dini, ya, sejak 1 tahun sebelum PPDB. Kenapa? Karena PPDB ini jika masih menggunakan sistem yang sama nanti, maka para warga sekolah wajib mengetahui cara main dan regulasi yang mungkin tidak akan terlalu jauh berubahnya. Apa aja itu Mas Eka kira-kira persiapannya? Ya, di video kali ini kita akan berbagi informasinya. Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silahkan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Oke, kira-kira persiapan apa aja Mas Eka yang harus dipersiapkan untuk PPDB tahun 2025? Yang pertama adalah otomatis identitas kependudukan para warga sekolah, ya, peserta didiknya. Kalau misalkan ada niatan untuk berganti kakak atau ganti kartu keluarga, nah biasanya kan kartu keluarganya diambil 1 tahun sebelumnya. Nah ini udah masuk bulan Juli nih, biasanya yang diambil adalah per 1 Juni atau per 10 Juni atau ya di hari pendaftaran PPDB. Contoh misalkan di tahun besok PPDB-nya tanggal 15 Juni, maka nanti datanya yang diambil per 15 Juni tahun 2024. Ya, atau di tahun besok ternyata PPDB-nya dimulai tanggal 1 Juni, maka nanti data yang diambil per kartu keluarganya adalah 1 Juni per 2024, atau di tahun 2025 nanti PPDB-nya itu baru dimulai atau akan dimulai di bulan Mei tanggal 1, maka nanti kartu keluarga yang diambil adalah per 1 Mei 2024. Ya, jadi persiapkan dari sekarang. Kalau memang sudah berubah kartu keluarganya ya udah aman, tapi kalau misalkan belum berubah ya berarti dirubah dari sekarang. Maksudnya kartu keluarga saya pengen ada perpindahan nih, rubah alamat dari Jakarta Barat ke Jakarta Selatan di tahun ini. Boleh nggak? Boleh, silakan. Tapi syaratnya satu, simpan kartu keluarga yang lamanya. Karena apa? Biasanya nanti yang digunakan adalah kartu keluarga sebelum cut off. Ya, jadi kalau misalkan kartu keluarga sudah lewat dari cut off, ya sudah tidak bisa. Maka bisa menggunakan kartu keluarga sebelumnya. Nah, banyaknya dari pengalaman 3 tahun ke belakang, 4 tahun ke belakang, ini banyak para warga sekolah yang tidak memegang arsip. Ya, arsip apa? Arsip kartu keluarga sebelumnya. Tapi kan sudah diambil oleh kelurahan Mas Eka. Iya, nggak apa-apa, difotokopi, disimpan. Ya, biasakan seperti itu. Itu pertama. Identitas kependudukannya itu walaupun sudah diganti, disimpan arsipnya. Kemudian yang kedua, para warga sekolah harus nilai, ya. Dilihat, terutama untuk yang akan masuk ke jenjang SMP, SMA, ataupun SMK. Maka kalian harus sudah mengejar nilainya dari saat ini. Sebenarnya sangat telat kalau mengejar dari saat ini. Harusnya kalian sudah mengejar daripada saat di kelas 4, 5, ya, jenjang SD, dan di kelas 7, 8 SMP, dan di kelas 10 ataupun 11 di SMA. Ya, di SMA kan nanti akan melanjutkan ke perguruan tinggi, ya. Kalian sudah mengejar nilai dari 2 atau 3 tahun sebelumnya, ya. Kalau kalian belum menyiapkan nilainya dari 2 tahun atau 3 tahun ke belakang, ya nggak ada salahnya untuk menyiapkan 1 semester terakhir ini nanti sebelum kalian PPDB di tahun 2025. Karena apa? Karena nilainya juga masih bisa diperhitungkan, ya. Jadi kalau kalian sudah tidak masuk dalam zona, terus usia kalian muda, maka kalian harus mati-matian lah untuk mengejar nilai kalian, ya. Selain nilai, juga kalian harus yang namanya mengejar prestasi, ya, baik itu akademik maupun non-akademik. Kemudian organisasinya, ya, ikuti lomba-lomba seperti FL2SN, OSN, O2SN, itu kalian coba ikut di 1 tahun terakhir kalian sekolah ini. Untuk apa? Untuk menambah poin nilai nanti di jalur prestasi, ya. Itu. Kemudian yang ketiga, ya, untuk para warga sekolah, orang tua dari peserta didiknya, itu juga harus tahu, ya, alur atau cara main dari sistem PPDB-nya seperti apa. Di sistem PPDB tahun 2024 dan di tahun-tahun sebelumnya itu ada 4, ya. Ada jalur prestasi, ada jalur zonasi, ada jalur afirmasi, dan ada jalur PTO, ya. Kalau kalian tidak masuk dalam afirmasi, maka kalian akan tersisa, ya,
afirmasi nggak masuk, PTO nggak masuk, maka kalian hanya punya zonasi dan prestasi. Ketika kalian sadar ternyata kalian masuk di dalam zona 3 atau jauh jaraknya dari sekolah, maka kalian hanya ada peluang di jalur prestasi. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa kita hanya bisa masuk di jalur prestasi, ya, maka kejar jalur ini, ya, kejar jalur ini, bagaimanapun caranya harus dikejar. Ketika nilai kita tidak bisa mencapai standar, contoh kita lihat ya, di tahun 2024 ini, contohnya misalkan di sekolah A, minimalnya itu nilainya, nilai akhirnya adalah 60, ya. Maka kita harus bisa mengejar di atas 60 tersebut. Berarti ada passing grade tuh, Mas Eka. Bukan passing grade, itu sebagai acuan saja. Artinya sebagai gambaran, oh di tahun kemarin paling kecil 60. Bisa jadi di tahun 2025 paling kecil nanti 50. Tapi apakah kita mau nilai kita 50 paling kecil? Enggak kan? Kita harus, kalau bisa di atasnya. Kalau misalnya kita sudah punya target di angka 65, maka kejar 65. Wah, saya hitung-hitung nih nilainya nggak bisa masuk nih di 65. Dari segi nilai rapot ya, tidak bisa masuk. Maka cari lomba dan segala macamnya. Mumpung masih ada 6 bulan terakhir ya, sampai bulan Desember tahun 2024 ini. Biasanya nanti sertifikat itu diambil 6 bulan sebelum PPDB pelaksanaannya dimulai. Berarti di semester satunya nanti. Maka kejar itu. Entah itu ikut Jamboree Nasional, Garuda, dan Paskibra, dan lain-lainnya, itu dikejar itu. Agar apa? Agar nanti ketika di jalur prestasi, sudah siap, sudah matang, sudah punya. Ini yang jadi permasalahan di tahun 2025 ini adalah baru pertama kali PPDB, kurang informasi, tidak tahu cara mainnya PPDB seperti apa, kemudian asal ikut main masuk di jalur-jalurnya, ya akhirnya apa? Banyak yang terjebak gitu. Mereka maksa masuk di jalur prestasi, padahal nilainya ya tidak bisa masuk. Tapi nilai di sekolah saya bagus, Mas Eka. Iya, nilai di sekolahmu bagus. Tapi yang dinilai atau yang diadu nilainya pada saat PPDB ini adalah nilai secara satu provinsi, se-DKI. Belum tentu di sekolah kamu bagus, tapi di satu DKI ini kamu bagus. Boro-boro di satu DKI, mungkin di satu kecamatan, itu masih kalah. Jadi, jangan menjadi patokan bahwa nilai di sekolah bagus pasti akan masuk, tidak. Ya, belum tentu. Karena di atas nilai kita masih ada nilai-nilai berikutnya lagi tuh. Sehingga apa? Ini perlu dipersiapkan oleh para warga sekolah jauh-jauh hari, ya. Terutama untuk teman-teman yang sudah keterima saat ini, baik itu di jenjang SD, SMP, SMA maupun di SMK, ya. Terutama yang di jenjang SD dan SMP. Yang di SD berarti baru kelas 1, nanti di kelas 4, 5, 6 itu kalian harus kejar. Push abis-abisan nilai di situ. Kalau memang di zona kalian masuk di dalam zona 3. Tapi kalau misalkan zonanya zona 1, ya. Terus usianya muda ataupun tua, aman lah. Boleh nggak Mas Eka nggak belajar? Ya silakan aja. Ya. Karena memang sistemnya seperti itu, tidak menyalahi aturan kan gitu. Tapi kalau memang kalian berada di dalam zona 3, ya, usianya muda, maka satu-satunya harapan kalian adalah di jalur prestasi. Maka di jalur prestasi tersebutlah kalian harus bekerja keras mati-matian untuk mengejar nilai. Ya, kalau nilai rapotnya sudah tidak bisa mencapai, maka kalian bisa cari dari lomba prestasi akademik lainnya atau segala macamnya. Itu untuk di jenjang SD yang akan ke SMP. SMP ke SMA pun demikian, ya. Push nilai kalian di kelas 7, 8, dan 9. Semester akhir semester satunya di kelas 9. Itu kalian push. 5 semester terakhir itu kalian push abis-abisan, ya. Punya nilai target. Target saya nilai akhirnya adalah 85, ya. Kalau dari nilai rapotnya berarti kan hanya diambil 30%, maka saya harus nilai rapotnya sekian, agar persentilnya sekian, dapat nih nilainya 60. Maka saya akan mencari lagi nilai 20 dari mana? Dari lomba dan segala macamnya. Hafiz Quran bisa ya, dengan cara menghafal Quran, itu boleh. Bisa kok, bisa menambah poin. Ikut organisasi dan segala macamnya, itu bisa menambah poin. Yang paling penting adalah kalian cari poin tersebut. Kalau kalian berada di zona 3 atau di zona 2. Tapi kalau memang kalian berada di zona 1, ya silakan aja, nggak perlu belajar. Ya, karena zona 1 udah terbuka bebas banget tuh, nggak perlu belajar, udah bisa maju karena regulasi seperti itu. Ya, itu penting banget untuk para warga sekolah. Jadi itu persiapan yang wajib para warga sekolah harus penuhi sebelum nanti PPDB tahun 2025. Dan untuk para warga sekolah yang sudah keterima, selamat. Jadikan ini sebagai motivasi belajar kalian, bahwa kalian berada di titik saat ini itu tidak mudah. Ya, sangat-sangat sulit.
kalian jalani proses ini, baik itu yang dari jalur prestasi maupun jalur zonasi ataupun jalur afirmasi, itu kalian rasakan bagaimana perjuangannya, bagaimana kalian pusingnya, itu jadikan sebagai momentum kalian belajar lebih baik lagi. Ya, jangan nyantai-nyantai untuk di jenjang berikutnya. Yang masuk di jenjang SMA pun demikian. Kalau kalian nanti mau masuk jalur seleksi nasional perguruan tinggi berbasis prestasi, ya, maka kalian harus belajar dari sekarang. Cari prestasinya, cari lomba-lombanya dari sekarang. Kalau kalian mau di jalur prestasi. Tapi kalau mau jalur-jalur yang lain nanti pada saat perguruan tinggi ini, ya silakan diserahkan kepada kalian semua. Kalian mau letih-letih sekarang atau mau menangis-nangis di besoknya, gitu ya. Kalau kalian mau nyantai-nyantai sekarang, ya otomatis nanti di besok atau di 2-3 tahun mendatang kalian akan menangis-nangis. Tapi kalau misalkan kalian mati-matian di awal, ya pasti nanti kalian akan mendapatkan hasilnya manis di akhir. Ya, jadi sekali lagi untuk para warga sekolah yang sudah keterima di sekolahnya, selamat. Dan untuk para warga sekolah yang belum keterima di negeri, jangan putus asa, jangan putus semangat. Mau sekolah di swasta pun ataupun negeri sama saja, ya. Balik lagi kepada diri kitanya masing-masing. Kita yang berproses untuk belajar dan jangan putus semangat. Tunjukkan bahwa yang nolak kalian, ya, yang tidak keterima nih ya, bukan kalian yang rugi tidak keterima di negeri, tapi sekolah tersebutlah yang rugi tidak menerima kalian sebab kalian berprestasi di luar, ya. Balas dendam di kompetisi, baik itu masuk ke perguruan tinggi ataupun masuk PPDB berikutnya. Oke? Mas Eka undur diri, sampai jumpa di PPDB tahun 2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.